Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Ibu Dwi Kis untuk mata kuliah Perencanaan Pengajaran untuk Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Baik, sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan pertama yang membahas mengenai profil guru yang profesional. Saya juga sudah menilai tugas-tugas kalian dan alhamdulillah semuanya bagus. Oke, berarti kalian sudah paham mengenai bagaimana cara menjadi guru yang profesional. Sekarang kita lanjut kepada pertemuan kedua, yaitu mengenai konsep perencanaan pengajaran. Sumber dari materi ini saya ambil dari buku Perencanaan Pengajaran Pendidikan Akuntansi Berbasis Kurikulum 2013, karangan Ati Sumiati, SPD MSI, dan Dr. Siti Nurjana. Oke, yang pertama, kita membahas mengenai konsep dasar dan pengertian perencanaan pengajaran. Apa sih itu perencanaan? Perencanaan, kalau menurut Terry, 1993 adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Kalian pasti sering membuat rencana, dan rencana itu biasanya dibuat untuk kegiatan di masa depan. Nah, itulah perencanaan. Nah, di sini kalau perencanaan pengajaran artinya bahwa kalian menyusun suatu proses, suatu sistem yang akan kalian laksanakan di pengajaran berikutnya. Nah, satu, perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang diinginkan. Nah, tadi saya bilang bahwa perencanaan itu dibuat untuk masa depan. Nggak mungkin dong kalian membuat rencana untuk yang masa lalu, atau misalnya sekarang nih, terus tiba-tiba kalian melakukan sesuatu, itu bukan rencana, itu namanya refleks. Nah, kalau rencana itu artinya untuk masa depan. Kegiatan yang akan dilakukan di masa depan, bisa besok, bisa nanti sore, bisa nanti malam, atau bisa minggu depan, seperti itu. Kemudian yang kedua, melihat kesenjangan masa sekarang dan masa depan. Apa yang berbeda antara masa sekarang dan masa depan? Nah, itulah yang akan kalian lihat kesenjangannya. Misalnya nih dalam proses pengajaran, nanti saya mau membuat, sekarang saya menggunakan metode ceramah. Untuk minggu depan saya mau memakai metode diskusi misalnya. Nah, itu namanya kan kesenjangan, perbedaan itu. Nah, bagaimana, yang maksud yang ketiga nih, bagaimana usaha menutup kesenjangan tersebut? Yaitu adalah dengan merumuskan rencana-rencana, membuat misalnya kalau tadi mau merubah dari metode ceramah menjadi metode diskusi, kalian membuatlah rencana untuk menerapkan metode diskusi. Seperti itu. Yang keempat, usaha tersebut beraneka ragam dan merupakan alternatif yang ditempuh. Jadi jangan hanya satu rencananya, apa aja nih. Ada metode diskusi misalnya, metode pemecahan kasus, metode kerja kelompok. Nah, dari pemilihan alternatif itu, mana yang efektivitas dan efisiensinya paling tinggi? Nah, itulah yang kalian pilihin nomor 5 ini. Ya, jadi analisis dulu usaha-usahanya apa untuk senjangan itu, lalu kalian pilih efektivitas dan efisiensi yang paling tinggi. Yang terakhir, pemilihan alternatif harus dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Itu sudah pasti ya. Oke. Kemudian berikutnya, ini ada konsep perencanaan pengajaran menurut Abdul Majid. Yang pertama adalah sebagai teknologi. Dalam membuat perencanaan pengajaran, kita menggunakan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif. Juga teori-teori konstruktif untuk memecahkan permasalahan-permasalahan atau menjadi solusi dari berbagai macam permasalahan pengajaran. Makanya disebut sebagai teknologi karena ada teknik-tekniknya. Seperti itu. Yang kedua, sebagai suatu sistem, bahwa ketika kalian merancang perencanaan pengajaran itu adalah membuat prosedur-prosedur yang terstruktur sehingga prosedur-prosedur itu merupakan satu kesatuan sistem. Kemudian diimplementasikan sesuai dengan
sistem sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat di awal. Yang ketiga, sebagai sebuah disiplin, yaitu adalah cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori tentang strategi pengajaran dan mengimplementasikannya terhadap strategi tersebut. Jadi bagaimana kalian sudah merancang suatu perencanaan pengajaran menggunakan teknik tertentu, sudah terstruktur sebagai sebuah sistem, lalu bagaimana kalian mengaplikasikannya sesuai dengan perencanaan tersebut. Nah, itu namanya disebut sebuah disiplin. Yang ketiga, yang keempat adalah sebagai sains. Sains adalah mengkreasikan secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi. Kenapa disebut sebagai sains? Yaitu karena kalian nanti akan berkreasi. Setiap pertemuan pasti akan berbeda-beda pemecahan masalahnya. Nah, di situ kalian akan dituntut untuk berkreasi. Berkreasi dalam apa? Dalam hal misalnya melakukan evaluasi, kemudian melakukan pemecahan masalah, seperti itu. Dan tingkat kompleksitasnya beda-beda pasti setiap pertemuan, setiap hari. Nah, kalian akan dituntut untuk melakukan berbagai macam kreativitas menghadapi berbagai situasi. Yang kelima, suatu proses adalah pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus atau teori-teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Nah, jadi yang tadi saya bilang, karena kalian sudah menyusun rencana ini kan pasti suatu proses dari awal sampai dengan akhir. Dari mulai menetapkan tujuannya apa, lalu kemudian kalian susun berbagai teknik, berbagai prosedur untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu disebut dengan suatu proses, adalah dari awal hingga akhir tujuan pembelajaran yang tercapai. Nah, yang terakhir adalah sebagai sebuah realitas. Artinya adalah bahwa ide pengajaran dikembangkan dengan memberikan hubungan pengajaran dari waktu ke waktu dalam suatu proses yang dikerjakan perencana dengan mengecek secara cermat bahwa semua kegiatan telah sesuai dengan tuntutan sains dan dilaksanakan secara sistematis. Jadi harus sesuai dengan harus real pengimplementasiannya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat secara sistematis. Seperti itu. Kemudian persiapan untuk mencapai hasil belajar yang efektif. Pertama, persiapan terhadap situasi. Kalian harus menganalisis situasi yang berada di sekitar siswa. Baik itu situasi di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti itu. Jadi apa saja nih yang akan mempengaruhi kegiatan belajar. Nah, itu kalian harus membaca situasinya. Yang kedua, persiapan terhadap peserta didik yang dihadapi. Kalian harus tahu kalian mau mengajar. Misalnya kalian mau mengajar kelas berapa? Kelas 2 SMK. Oh, kelas 2 SMK sudah sampai mana penguasaan teorinya. Kemudian apa nih yang selanjutnya harus saya ajarkan. Kemudian apa nih tujuan yang harus mereka capai pada tahap ini. Itu namanya adalah persiapan terhadap peserta didik yang dihadapi. Yang ketiga, persiapan dalam tujuan umum pembelajaran yang tadi saya bilang. Kalian tentukan, oh sudah tahu peserta didiknya siapa, tentukan tujuan umum pembelajarannya. Apa yang harus dicapai? Kemudian yang keempat, persiapan materi yang akan diajarkan. Setelah tahu tujuannya apa, siapkan materinya. Materi pertama, pertemuan pertama ini tujuannya untuk A. Materi B tujuannya untuk C. Seperti itu. Lalu setelah materinya sudah tahu apa yang akan diajarkan, persiapkan metode pengajaran yang digunakan. Metode pengajaran yang digunakan, metode pengajaran banyak misalnya. Apakah materi ini cocoknya apa ya? Oh, ceramah, kemudian diskusi. Atau misalnya, oh langsung pemecahan kasus, kerja kelompok. Nah, itu adalah persiapan metode pengajarannya. Kemudian yang berikutnya adalah media atau alat pembelajarannya. Kalian mau menggunakan
PowerPoint kah? Kalau kalian menggunakan PowerPoint, kalian berarti butuh LCD, kalian butuh proyektor, atau misalnya kalian mau melakukan secara virtual, berarti kalian membutuhkan video conference, seperti itu. Banyak media dan alat pembelajaran itu juga harus ditentukan. Oke, yang terakhir adalah persiapan jenis evaluasi. Evaluasinya apa yang mau dilakukan di TP untuk untuk materi ini itu harus juga itu supaya hasil belajar efektif. Jadi ini adalah persiapan-persiapan untuk hasil belajar yang efektif. Fungsi dari perencanaan pengajaran sendiri yang pertama adalah memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan. Kalian ketika membuat perencanaan pengajaran, kalian harus tahu tujuan pendidikan sekolah itu apa. Lalu kemudian kalian akan paham bagaimana hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan. Materi hari ini apa? Oh ini. Berarti ini sesuai dengan tujuan pendidikan sekolah yang mana? Seperti itu. Kan tujuan pendidikan banyak ya. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Setelah kalian paham tujuannya apa, hubungan dengan pengajarannya apa, kalian juga akan paham bahwa kontribusi kalian dalam mencapai tujuan pendidikan itu ya ini, yaitu adalah dengan misalnya mengajarkan materi yang sesuai dengan tujuan pendidikan, seperti itu. Yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan dan prosedur yang digunakan. Ketika kalian menyusun secara sistematis proses pembelajarannya nanti akan seperti apa, kalian akan yakin bahwa ini sudah sesuai dengan tujuan pendidikan, ini sudah sesuai dengan nilai-nilai, dan prosedur yang digunakan juga sudah tahu harus apa, dimulai dari mana, lalu bagaimana menerapkannya, seperti itu. Yang keempat, membantu guru mengenal kebutuhan murid, minat murid, dan mendorong motivasi belajar. Itulah mengapa kalian melakukan penilaian situasi, penilaian kondisi peserta didik. Nah itu, dengan begitu kalian paham kebutuhan murid apa, bagaimana minat mereka. Lalu kalian akan mencari tahu apa saja yang bisa mendorong motivasi belajar mereka. Yang kelima, mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error. Dengan membuat perencanaan pengajaran, kalian sudah tersusun dengan baik. Jadi kalian tidak hanya dengan coba-coba. Mengajar itu mengajar yang guru yang baik itu adalah mempersiapkan pengajarannya dengan baik dengan sebuah rencana, tidak melakukan coba-coba. Lalu nanti misalnya ada kesalahan, namanya juga coba-coba. Nah itu tidak boleh ya. Kalau kalian belum berpengalaman, apalagi kalian harus benar-benar membuat perencanaan pengajaran yang matang. Yang keenam, murid akan menghormati guru yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Jangan sampai nanti ketika di tengah-tengah proses belajar mengajar, misalnya ada murid yang bertanya, kalian tidak bisa menjawab kalau kalian tidak menguasai isi materinya. Nah, itu nanti akan jadi olokan murid-murid, masa sih Pak Guru nggak bisa jawab, gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kan harus benar-benar mempersiapkan diri, menguasai materinya, baik dengan menggunakan metode pengajaran yang menarik dan lain-lain. Yang ketujuh, memberikan kesempatan bagi guru untuk memajukan pribadinya dan perkembangan profesionalnya. Dengan membuat perencanaan pengajaran, itu membuat kalian menjadi guru, merupakan salah satu cara kalian menjadi guru yang profesional. Karena dengan begitu kalian paham materinya apa saja, materinya apa, muridnya seperti apa, dan lain-lain. Yang kedelapan, membantu guru memiliki kepercayaan diri sudah pasti karena kalian sudah merencanakan di awal, jadi kalian akan lebih percaya diri ketika mengajar. Dan yang terakhir, membantu guru memelihara semangat belajar, mengajar. Oke. Bentuk kategori masalah-masalah pengajaran menurut Strict Massam. Ini ada masalah-masalah pengajaran nih. Yang pertama, arah. Tujuan tidak dipahami oleh siswa. Konsekuensinya apa? Para siswa mencoba menduga gurunya. Ini adalah jika kalian tidak menjelaskan.
tujuan pengajarannya itu apa? Apa yang akan mahasiswa capai dengan belajar ini? Nah, jika kalian tidak menjelaskan, nanti siswa akan cuma menduga-duga, oh mungkin gurunya pengen kita menguasai ini kali. Nah, itu namanya adalah menduga-duga, itu tidak boleh ya. Evaluasi, prosedur evaluasi tidak dikenal oleh siswa. Nggak pernah ngasih tugas, nggak pernah ngasih apa namanya PR, tiba-tiba nilainya keluar saja di akhir. Nah, nanti bingung dari mana ya kok dapat nilai ini seperti itu. Maaf. Kemudian isi dan urutan, isi pelajaran tidak jelas dan urutannya tidak logis. Nah, kalau kalian tidak mempersiapkan materi sebelumnya, nanti tiba-tiba dari yang A ke B, dari yang A loncat ke C, yang B-nya belum dijelasin. Nah, itu nanti jadinya tidak terorganisasi materi pelajarannya. Maka penerimaan murid juga jadi tidak maksimal. Kemudian metode pengajarannya kurang mendorong dan tidak memajukan belajar. Ceramah mulu gurunya, kalau ada siswa yang tanya nggak dijawab, nggak diperhatiin, ada siswa yang bercanda juga nggak diperhatiin, nah itu nanti para siswanya jadi nggak termotivasi dan tidak belajar. Carilah metode pelajaran yang banyak mengikut sertakan siswa, jadi siswa senang mengikuti pelajaran kita. Kemudian hambatan, sumber-sumber seperti keterampilan guru, kemampuan siswa, dan sumber-sumber sekolah tidak dikenal. Guru dan siswa tidak mampu menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi kalian harus memaksimalkan sumber-sumber atau media belajar yang ada sehingga kegiatan belajar mengajar juga akan efektif. Oke. Prinsip-prinsip yang mempengaruhi penyusunan perencanaan pengajaran. 1. Sudah pasti tujuan yang hendak dicapai harus jelas, harus sesuai dengan tujuan pendidikan, sesuai dengan tujuan yang dirumuskan oleh sekolah. Yang kedua, sumber dan materi harus jelas, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, masing-masing komponen merupakan suatu sistem yang paling membantu dalam mencapai tujuan. Jadi, yang kalian susun itu dari awal sampai akhir harus berkaitan sehingga bisa mencapai tujuan. Jangan sampai tujuan ada yang kalian ada satu tahap yang tidak sesuai dengan tujuan. Itu namanya bukan suatu sistem ya. Kalau sistem itu satu kesatuan yang sudah terstruktur. Proses yang ditempuh memungkinkan untuk melaksanakan suatu koreksi terhadap hasil belajar. Yang kelima, proses perencanaan bersifat berulang-ulang dan saling berinteraksi satu sama lain. Perencanaan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat berjalan dengan kegiatan yang di bidang studi lain. Oke, jadi begitu ya. Harus berkontinuitas, namanya juga perencanaan pengajaran. Apalagi misalnya satu mata pelajaran misalnya dari bab 1 sampai dengan terakhir itu kan berkontinu, berhubungan. Nah, perencanaan yang dibuat itu harus bisa mengakomodasi itu semua sehingga tetap berhubungan satu sama lain. Yang ketujuh, karena setiap komponen saling berkaitan dan prosedur merupakan suatu sistem, maka merubah suatu komponen haruslah sangat hati-hati sebab perubahan komponen dapat merubah proses. Hati-hati, ada satu yang dirubah, nanti semuanya berpengaruh. 8. Adanya koordinasi dengan kebutuhan lainnya seperti dengan tenaga, biaya, fasilitas, peralatan, dan waktu pelaksanaan rencana. Yang ke-9, nilai hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Sekian dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan materi ini. Untuk kemudian soal evaluasi akan ada di Sibering ya, seperti biasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.